Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Semuanya sehat, amin. Amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bukan orang pintar, saya sama dengan ibu-ibu, cuma pada hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dan kita sharing. Ya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, kurang tepat, boleh disampaikan ibu berpendapat yang lain dan kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau bulan ini kita punya tema gereja bahwa waspadalah akan tanda apa ibu? Suaranya tidak ada. Waspadalah terhadap tanda apa? 666. Kalau kepala kita kemarin Pak Jonathan sudah menyampaikan di Ibadah Raya tentang apa sih tanda 66 itu dan siapakah mereka itu, dan sudah dijelaskan sedetail mungkin dan mungkin ibu semua sudah mengerti tentang hal itu. Pada hari ini saya cuma mengingatkan kembali kalau kita lihat dunia saat ini sudah semakin jahat, betul? Ya, kalau kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di bangsa Indonesia khususnya, semua sudah kelihatan. Dunia ini saya katakan itu sudah kacau, sudah kalau orang sering bilang sudah edan. Ya, kemarin saya baca berita pas kemarin Lebaran itu ada orang tua yang memperkosa anaknya sendiri ketika istrinya pulang kampung. Dan buat saya itu hal yang sangat luar biasa sampai dia, dan itu bukan hanya 1-2 orang. Seorang ayah bisa memperkosa anaknya sendiri gitu ya. Saya baca kemarin pas kemarin lebaran kemarin, dan banyak kasus-kasus yang terjadi, dan ada seorang kakek yang di Lampung, seorang kakek yang sudah tua memperkosa anak-anak kecil. Ada 4 orang kalau tidak salah, dan ketika dia dikasih hukuman dia gak terima. Ya, dia memperkosa, dan saya berpikir, wah, ini dunia sudah semakin jahat, dunia ini sudah semakin kacau, dan kalau kita melihat di sekitar kita banyak sekali kejahatan yang terjadi. Dan saat ini saat ini yang sedang heboh yaitu tentang pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Dan itu kita nggak perlu heran gitu, karena memang itu udah tanda-tanda akhir zaman. Itu udah tanda-tanda kedatangan Tuhan, kita nggak perlu takut. Yang menjadi masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ibu-ibu yang takut akan Tuhan, yang sudah memiliki Kristus. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi yang ada saat ini? Mungkin kita berpikir, wah saya nggak apa-apa kok, saya di rumah saya baik-baik saja, saya di rumah saya cukup, saya di rumah anak, cucu, menantu saya semuanya baik-baik saja. Nah pertanyaannya, kalau seandainya itu terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan berita selama ini bukan hanya berita yang ditutup-tutupi, ya, tapi sudah dibongkar semuanya. Kalau kemarin saya baca ada buku tentang misi-misi itu, dulu saya pernah cerita tentang kasih dalam perbuatan KDP. Kemarin saya baca buku lagi tentang renungan-renungan setiap bulan itu dikirim ke sini khusus Pak Jonathan, itu namanya Open Door, tentang penginjilan. Mereka itu kasih kesaksian semua orang Kristen yang di seluruh dunia apa yang mereka alami. Dan di Korea Utara, di Libya, di Nigeria, banyak sekali orang-orang Kristen yang saat ini dianiaya. Mungkin kita merasa, wah di GKPI aku aman-aman aja, aku beribadah dengan tenang, aku beribadah di keluarga saya semua baik-baik saja. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi dengan kita? Tanda 66 sudah mulai terjadi dan sudah mulai masuk.
sedikit keras firman Tuhan. Kalau selama ini kita hanya dikasih motivasi, kita hanya kita berdoa maka dapat berkat Tuhan. Ya, semua kata-kata Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu pasti. Dan Tuhan sudah janji. Tapi hari ini saya mau bilang, angka 66, tanda 66 itu sudah mulai masuk dan sudah mulai ada. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini sudah mulai dewasa. Jangan kayak seperti anak kecil yang setiap hari dikasih susu. Ibu saya tahu sudah dia sudah mulai dewasa dan perlu kita belajar tentang kebenaran demi kebenaran. Jangan sampai kemarin yang sudah datang hari Minggu menonton film itu, pendeta lagi berkhotbah, ada yang di dalam ibadah ngobrol, ada yang colek kiri kanan, akhirnya dia tertinggal. Kenapa? Dia orang Kristen, dia gereja, dan ada lagi satu pendeta lagi berkhotbah, pendetanya sendiri tertinggal. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Saya berharap semua ibu yang setia di dalam Tuhan jangan sampai ketika Tuhan datang dan ada tanda terjadi tanda 66 itu kita semua terangkat. Amin. Jangan sampai ada yang tertinggal. Sayang, kita udah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Ya, mohon maaf hari ini saya akan menyampaikan ini. Kalau misalkan ibu-ibu tidak suka, tersinggung nggak apa-apa. Saya minta maaf dan saya harus sampaikan ini. Semoga Tuhan apa yang saya sampaikan. Setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, buat saya pribadi itu tidak gampang karena saya harus alami. Ada firman Tuhan yang saya sudah alami, saya berikan, dan ada firman Tuhan yang belum saya alami dan saya mau belajar. Dan hari ini saya mau ibu kita belajar bersama. Ayo kita buka di dalam Wahyu 13. Kita belajar firman Tuhan ini. Hari ini saya hanya mengingatkan saya pribadi dan ibu-ibu. Wahyu pasal 13. Kita baca bergantian pasal 13 ayat 11 sampai 18. Kalau sudah dapat kata amin, kita baca secara bergantian. Sudah ibu-ibu? Wahyu pasal 13 kita baca dari ayat 11 sampai 18. Perikopnya di sini adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12 ibu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya mendapat binatang pertama yang merupakan darah yang telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang bilang di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya menjelaskan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang penyakit supaya mereka menjadi patuh untuk menghormati dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan kaya atau miskin, merdeka atau apa, diberi tanda pada tangan-tangannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yang terpenting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sekali lagi dengan hormat, saya dulu kita baca ayat 18 ini 3, 2, 1. Yang terpenting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah
666. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ini sekali lagi saya juga belajar tentang kristologi pada saat kuliah dan kita belajar tentang akhir zaman. Dan tanda 66 ini adalah salah satu tanda yang dimiliki nanti oleh penguasa dunia. Penguasa dunia ketika Tuhan Yesus datang, dibunyikan trompet, sangkakala, dan semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diangkat, dan mereka yang tertinggal akan mengalami yang namanya penyiksaan, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya tanda 66 ini. Di sini tadi di ayat 17, sehebat apapun kita di dunia ini, kalau kita punya kekayaan yang begitu hebat, kita punya uang miliaran, dolar-dolar, juta-juta, bahkan triliunan, di sini kata itu tidak ada gunanya. Kenapa? Orang yang tidak menggunakan tanda 66 itu di dahi ataupun di tangan, kalau dia tidak memiliki cat itu, dia tidak bisa membeli, dia tidak bisa menjual. Karena semua yang menguasai dunia adalah antikris. Sampai di sini paham? Ibu-ibu? Ya, yang saya mau bahas hari ini, dunia saat ini boleh menakutkan, dunia saat ini boleh jahat, dunia saat ini boleh hancur-hancuran. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tema tahunan kita berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan bisa datang kapan saja. Mungkin kita lagi ngobrol begini, Tuhan bisa aja datang. Gak ada yang tahu. Mungkin kita lagi tidur, Tuhan bisa aja datang. Mungkin kita lagi ngobrol, Tuhan bisa aja. Kapanpun Tuhan bisa datang. Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Kita terangkat atau tidak? Amin. Kalau misalnya kita dipanggil Tuhan karena kematian, puji Tuhan, artinya kita tidak mengalami penderitaan yang ada di dunia ini. Tetapi kalau Tuhan datang kedua kali, semua mata akan melihat. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak melihat Tuhan ketika dia datang. Semua mata akan melihat. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan terangkat. Tetapi orang yang suam-suam tubuh kata Tuhan dimuntahkan, artinya ditinggal. Saya juga pribadi, saya menemukan firman ini, ibu saya sedih. Tuhan, saya dari kecil saya udah diajarkan tentang kesukaan Tuhan, firman Tuhan. Kemudian saya sekolah itu juara Alkitab, lomba Alkitab. Tapi Tuhan bilang, apakah saya terangkat kalau Tuhan datang? Saya sering menemukan hal itu. Ibu, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan? Halo? Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya secara pribadi masih ibu-ibu. Apa yang harus kita lakukan? Dengan semua yang saat ini terjadi, dengan semua keadaan yang saat ini mungkin sangat menakutkan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan? Kalau di Amerika, ya Pak Jonathan suka bilang, kalau di Amerika itu chip sudah mulai masuk. Semua kegiatan di sana, ya ketika mereka masuk rumah sakit, mereka nggak sanggup. Kalau kita BPJS ya, kalau di sana mereka pakai chip. Kalau mereka tidak punya uang, mereka harus dikasih chip. Dan semua biaya mereka semua gratis. Saya tidak tahu, kita tidak tahu apakah itu sudah mulai masuk pada anak. Tetapi dunia hari ini nanti sama. Nanti ketika antikris datang, semua hampir sama dengan hal itu. Kita nggak bisa jual beli kalau kita nggak pakai tanda itu. Nah, ya saya mau tekankan hal ini apa? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum waktu itu datang, sebelum kesempatan itu datang, apa yang harus kita persiapkan sebagai ibu-ibu yang setia, sebagai orang-orang Kristen
yang sudah mengenal Tuhan bertahun-tahun, apa yang harus kita lakukan? Ayo Ibu, mari kita buka di dalam Lukas pasal 18. Apa yang harus kita lakukan? Kita buka Lukas pasal 18. Kita mau belajar sama-sama. Sudah dapat Lukas pasal 18 ayat 8. Ya, di sini perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya. Ayo Lukas pasal 18 ayat 8. Kita baca sama-sama ya Ibu. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya baca ya. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Ya, saya mau tekankan hari ini adalah tentang iman. Mungkin semua ini berkata di sini, oh saya punya iman, saya tuh percaya Tuhan. Wah, bagus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, percaya kita dibaptis, maka hari itu juga kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, iman yang kita miliki itu iman seperti apa? Tuhan bilang, jika engkau suap-suap buku akan dimutahkan. Iman seperti apa? Ya. Ketika nanti Tuhan datang, masih adakah iman di bumi? Saya bayangkan ya hidup. Saya membaca di seperti tadi saya bilang tuh kesaksian kasih dalam perbuatan. Mereka itu dianiaya. Bahkan mereka ada yang sampai dianiaya, dipukul, dipenjara. Mereka, orang-orang itu menyuruh mereka untuk menyangkal Tuhan. Mereka bukan hanya dianiaya, mereka silakan bukan. Mereka hanya dianiaya, dipukul seperti biasa. Mereka benar-benar akan aku baca. Mereka sampai disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kamu masih percaya sama Yesus? Dia dibilang. Dibakar lagi, dipukul lagi. Kamu masih percaya sama Tuhan? Masih. Ada satu keluarga di Nigeria. Satu keluarga, kepala keluarga suami, dia bilang, kalau kamu menyangkal Yesus, saya akan selamatkan semua keluarga kamu. Mereka semua diikat. Ditanya, kalian masih percaya Yesus? Dia ditanya sama bapak-bapak itu, kalau kamu masih percaya Yesus, saya akan bunuh kamu. Dibunuh langsung di depan mata. Ditanya lagi, kalau kamu masih percaya Yesus, saya akan bunuh istrimu, dibunuh. Kalau kamu masih percaya Yesus, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, saya tetap percaya sama Yesus. Tapi Tuhan itu luar biasa. Maupun dia begitu, Tuhan pasti memilih. Pertanyaan saya, kalau kita mengalami seperti itu, jika kita memiliki iman kepada Tuhan. Mungkin ibu berkata, oh saya percaya sama Tuhan, setiap hari saya berdoa, setiap hari saya baca Alkitab, setiap hari saya menyembah Tuhan, setiap hari keluarga saya semua baik-baik, keluarga saya diberkati Tuhan. Ya, itu luar biasa. Itu memang janji Tuhan. Itu memang janji Tuhan kepada kita dan kita harus mengalami itu. Tetapi ketika tiba waktunya nanti, kita akan mengalami pengertiannya. Masihkah ada iman? Masihkah ada iman di dalam hidup kita? Tidak ada kemungkinan, tidak ada jaminan bahwa orang Kristen tidak akan mengalami penganiayaan. Kalau mungkin saat ini kita mungkin disinggung, mungkin kita disakiti, mungkin kita dituduh yang macam-macam, itu belum seberapa, itu kecil. Saya bilang itu kecil, biasa.
teroris itu ditangkap, disuruh ikut mereka. Kalau kita nggak ikut mereka dibunuh. Apalagi kita takut. Ya, saya pernah juga baca dan saya juga pernah nonton videonya. Ketika ada di satu gereja mereka berdoa sungguh-sungguh sampai malam, tiba-tiba ada teroris bawa pistol, dor. Siapa yang masih menyembah Tuhan, kami akan bunuh. Tetapi siapa yang tidak menyembah Tuhan keluar, termasuk pendetanya keluar. Tinggal satu ibu yang bertahan. Terorisnya bilang apa? Ibu, kami tidak akan membunuh ibu. Kami bangga dengan ibu. Ibu luar biasa, memiliki iman yang hebat, yang luar biasa kepada Tuhan. Orang-orang yang keluar justru itu yang dibunuh. Ibu-ibu, hari ini saya bukan menakut-nakuti, dan saya ini firman Tuhan juga buat saya pribadi. Saya tidak mau kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang, oh iya, saya datang ke gereja kok. Tetapi ketika kita mengalami masalah, iman kita mulai lemah, iman kita mulai goyah. Kita udah puas dengan pengajaran-pengajaran yang selama ini, ya udah kamu percaya sungguh-sungguh, kamu berdoa, kamu diberkati. Itu pasti. Cuma yang saya mau bahas tadi, bagaimana kalau misalnya terjadi segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab itu pasti akan terjadi. Walaupun belum saat ini. Tetapi itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Itu pasti. Berbicara tentang iman, harus ada pengorbanan. Banyak orang Kristen datang ke gereja karena iman kadang-kadang, tapi hanya mencari mujizat. Banyak sekali orang Kristen yang datang ke gereja hanya karena rutinitas, bukan karena iman, mau punya niat untuk bertemu Tuhan, bukan. Tapi saya percaya ini tempat datang ke tempat ini mencari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Berbicara tentang iman, saya bilang sekali lagi, ada pengorbanan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Jadi kebelet. Ketika Raja Nebukadnezar berkata, kalian harus menyembah patung yang saya bikin. Mereka bilang apa yang Ibu? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung itu. Beranikah kita berkata begitu? Halo? Ketika ada misalkanlah ISIS atau ada orang-orang yang jahat memberikan pistol atau menaruh pistol di kepala kita, mau percaya Yesus atau kalau kamu percaya Yesus akan bunuh kamu. Beranikah kita berkata, sekalipun kamu bunuh aku, sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap percaya saja. Dan saya tidak sekali menyembah kepada engkau. Beranikah kita berkata seperti itu? Atau kita bergemetar, aduh Tuhan tolong saya. Di posisi seperti itu nggak ada lagi kita, Tuhan tolong saya. Cuma yang ada, Tuhan saya percaya. Apapun yang terjadi, seperti ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya iman plus pengorbanan. Pengorbanannya apa? Walaupun mereka dimasukkan ke dalam api, tetapi mereka tetap percaya. Mereka tidak mau kompromi. Ibu, saya tidak tahu, saya tidak bisa mengukur setiap iman kita. Ibu tahu iman kita sejauh mana saat ini. Ya, firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti diberkati. Masalah boleh ada, tetapi pasti ada jalan keluar. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena hanya sekedar mengucap syukur, bukan hanya sekedar kita mencari sesuatu, bukan karena ada mukjizat, oh ya supaya saya disembuhkan, supaya saya
mengalami mukjizat Tuhan, supaya saya jangan. Itu masih kekanak-kanakan. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, setiap minggu, setiap Selasa, setiap ibadah saya datang karena saya berdua untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami di dalam hidup saya mau Tuhan tidak meninggalkan saya. Di situ tadi dibilang di ayat 18, hanya orang-orang yang memiliki hikmat dan bijaksana. Mintalah setiap kali kita berdoa, ya, mungkin ibu kalau pernah ikut pengajaran penginjilan pastor Sidra dan Om Jo juga pernah bilang ini. Orang Kristen kalau berdoa, kalau dia berdoa hanya minta berkat, itu belum dewasa. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak saya, berkati keluarga saya, berkati, itu namanya egois. Kamu pikir Tuhan penyembuh, kamu suruh Tuhan. Tetapi ubahlah doa kita. Karena ketika kita minta berkat, artinya kita belum sungguh-sungguh. Karena Tuhan bilang, ketika kau percaya sama aku, Tuhan itu pasti akan memberkati kita. Pasti. Tapi dia berkata, belajarlah untuk berdoa. Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya bijaksana, berikan saya kasih karunia, supaya apa yang saya lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin, ibu. Ya, jangan minta berkat terus. Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Tetapi belajarlah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya bijaksana, supaya saya mengerti kehendak Tuhan. Amin. Di sini dikatakan karena iman. Kalau kita baca di dalam Alkitab, karena iman Henok terangkat ke surga. Karena Habel bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Nuh dapat taat membuat bahtera. Abraham dapat taat mempersembahkan Ishak. Sarah dapat memperoleh kekuatan untuk mendapat keturunan. Iman. Betapa pentingnya iman. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman betapa penting ibu. Iman tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Iman yang membawa kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi iman tanpa perbuatan itu mati. Amin. Ya. Yuk kita semangat lagi, termasuk saya. Jangan lagi kita datang ke gereja terus mencari mukjizat. Jangan lagi datang ke gereja kalau ada yang saya suka, saya rajin ke gereja. Kalau saya tidak suka, ya udah saya malas. Kalau saya senang, saya melayani. Kalau saya tidak senang, udah saya nggak mau. Kalau saya lagi nyaman, ya saya baik-baik. Kalau saya nggak nyaman, ya udahlah, saya mau kabur. Ya, kalau saya lagi suasana hatinya baik, ya saya datang ke gereja terus saya cari keluar. Tapi kalau saya lagi nggak baik, ya udah saya seperti ini saja. Ingat, Tuhan bilang kalau kau suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin, Tuhan bilang dimuntahkan. Kita tidak mau kan dimuntahkan, ibu. Amin. Milikilah iman yang kuat yang tidak boleh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terakhir, saya akan mempercepat. Yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama, adakah iman di bumi? Ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, oh Ibu Sinta, kau punya iman masih kuat, kau diangkat. Oh Cilika, kau punya iman yang hebat, kau diangkat. Oh Marice, Ibu Yuni, Ibu Devi, Ibu Leni, Apo, Ibu Eli, Ibu Wiwin, Ibu Oyin, Ibu Meli, Oma Nawan, Ibu Cincin, semua di sini. Ketika Tuhan datang, oh kalian punya iman yang kuat. Ayo, kita angkat bersama-sama. Amin.
jangan goyah. Milikilah iman yang kuat. Karena ketika ada tanda anak-anak, tadi dibilang mereka melakukan persis sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka bukan mukjizat, bisa. Mereka bisa membangkitkan orang mati, bisa. Mereka bisa menyembuhkan orang, bisa. Tetapi kalau kita nggak punya hikmah dan bijaksana, kita bisa goyah. Kita bisa ikut mereka. Makanya milikilah iman. Minta sama Tuhan setiap hari, Tuhan berikan saya hikmah, berikan saya bijaksana, supaya apa yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Biar kita baca di dalam Matius. Ya, kita baca di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 kita baca dari ayat 21 sampai 23. Ya, judul perikopnya hal pengajaran yang sesat, dan ini tidak terjadi. Kalau sudah, katakan amin. Kita baca, saya baca 21, ibu ayat 22, 23 kita baca bersama. Sudah, Matius pasal 7 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Pernah nggak ibu baca ayat ini dan merenungkan? Halo? Saya mau tanya, pernah nggak ibu membaca ayat ini dan merenungkan? Dan berpikir, wow, orang yang melakukan mukjizat saja, orang yang bernubuat, orang yang mungkin apa tadi di situ mengusir setan dalam nama Tuhan. Tuhan bilang, "Nyalah engkau si pembuat apa ini bu? Kejahatan." Kenapa? Apalagi saya nggak pernah buat mukjizat yang spektakuler. Saya nggak pernah bernubuat, demikianlah firman Tuhan hari ini terjadi. Saya nggak pernah begitu. Atau saya pernah mengusir setan, pelepasan tangan, saya nggak pernah begitu-begituan. Jangan-jangan saya termasuk di dalam bagian orang ini. Pernah nggak berpikir begitu? Saya pribadi saya. Dan saya mengenal Tuhan. Jangan-jangan yang saya lakukan selama ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Di 1 Korintus 13 dikatakan tentang kasih. Sekalipun aku bisa bernubuat, sekalipun aku tahu tentang bahasa malaikat, bahasa manusia, sekalipun saya membagi-bagikan tubuh saya kepada orang, tetapi tanpa kasih, semuanya itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Ibu, hari ini saya mau tekankan kepada kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu setiap hari, sudahkah itu berkenan kepada Tuhan? Di ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Saya tidak tahu. Jangan-jangan saya pribadi juga belum melakukan kehendak Tuhan. Bisa jadi saya menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya singer, saya menyampaikan firman
firman Tuhan supaya saya dilihat orang. Atau ketika saya ngomong misalkan di firman Tuhan supaya saya dilihat orang, didengar orang. Atau jangan-jangan saya membantu orang, menolong orang supaya saya dia baik, dia luar biasa, dia hebat. Jangan-jangan saya tidak tahu. Hanya kita pribadi yang tahu. Makanya saya bilang, mintalah hikmat. Setiap kita bangun pagi, bersyukur dan minta hikmat kepada Tuhan, supaya setiap apapun yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Berkat boleh kita minta berkat sama Tuhan, boleh, karena Tuhan bilang minta maka akan diberikan kepadamu. Tuhan bilang di Yeremia 3:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Engkau Tuhan suruh. Tetapi alangkah lebih baik kita berdoa, Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya bijaksana, kasih saya kasih karunia, supaya sepanjang hari ini saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin, Ibu. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Saya hanya mau mengingatkan kita, bukan hanya ibu-ibu, saya pribadi juga. Ya, saya November 28 tahun. Saya SMP sudah melayani Tuhan. Tetapi itu bukan jaminan saya lakukan sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Saya dengar khotbah, ada seorang pendeta yang hebat luar biasa. Dia mengajar sekolah teologi selama 30 tahun. Dia membuat KKR di mana-mana. Dia menyembuhkan orang. Tetapi dia berkata, itu belum jaminan, itu belum tentu saya sudah bertobat. Kenapa? Karena ketika dia mengalami masalah, ketika dia diperhadapkan dengan sesuatu, dia masih melakukan yang jahat. Dia masih marah, dia masih memukul orang. Padahal udah pendeta besar, sudah melakukan mukjizat di mana-mana, bahkan dosen teologi yang selalu bertahun-tahun. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, hanyalah engkau tidak sebuah kejahatan. Secara pribadi saya tidak mau. Saya tidak mau tertinggal. Di bumi ini usia, Tuhan katakan berapa lama umur kita, ibu? Halo, jangan diam saja. Berapa lama usia kita? Berapa? 70, paling lama 80 tahun. Itu pun firman Tuhan katakan itu penderitaan. Kalau udah umur 80-an itu udah susah. Kalau ibu Gunawan, Oma Gunawan sama Oma Ica udah 77 ya Oma. 77, Oma 78, luar biasa masih bisa jalan. Puji Tuhan. Tetapi bagaimana kalau udah usia 80 tahun masih kuat seperti sekarang? Kita nggak tahu. Usia manusia cuma 70 sampai 80 tahun. Habis itu kita meninggal. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Kalau misalkan Tuhan datang, ya banyak pendeta hamba Tuhan sudah membuat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri dengan baik. Persiapkan diri dengan baik. Iman kita harus sungguh-sungguh nanti. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah goyah, jangan dikit-dikit sakit hati, jangan dikit-dikit mengeluh, jangan dikit-dikit terus udah nggak mau ke gereja. Jangan, itu bukan waktunya lagi. Tapi ya waktu sekarang kita bilang, ayo kita semangat. Ya, yang kedua, minta sama Tuhan supaya setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan. Ingat ayat tadi, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, tetapi melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Banyak orang melakukan mukjizat, banyak orang bernubuat, banyak orang mengusir setan dalam nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enyala engkau si pembuat kejahatan, saya tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen, termasuk saya
semuanya itu dengan tulus. Amin. Jangan sampai kita tertiga. Ya, Ibu hari ini seperti Tuhan sedikit keras. Jangan sampai kita tertiga, termasuk saya. Tuhan bisa kapan saja datang. Kedatangan Tuhan bisa dua. Kita dipanggil karena kematian, atau kita dipanggil karena memang Tuhan datang. Mungkin di antara kita tidak tahu siapa yang duluan dipanggil. Saya mungkin saat ini berbicara, bisa saja saya yang duluan dipanggil. Bisa saya, bisa jadi. Ataupun di antara kita bisa aja ada yang duluan dipanggil, kita nggak tahu. Tiba-tiba, kemarin kami lagi ngobrol, kok dia bisa menikah? Aduh, kemarin kami baru ngobrol ketemu, kok bisa? Kenapa? Bisa. Kalau Tuhan berkenan, bisa saja. Hari ini tanamkan di dalam hati kita, Tuhan, saya tidak mau tertinggal. Karena sekali kita tertinggal, akan kita alami namanya penganiayaan. Penganiayaan selama 7 tahun. Yang namanya di mana nanti Antikris akan berkuasa. Dan di situ kita dikatakan tidak ada lagi jual beli. Orang yang sudah dipasang chip tanda 666 itu akan mati. Itu tidak ada pengampunan. Ingat baik-baik. Itu tidak akan ada penampunan. Dan orang yang tidak kuat, orang yang tidak bertahan, ya, orang yang tidak memiliki hikmat dari Tuhan mudah terpengaruh. Karena pada saat itu mereka diberikan kuasa untuk berkuasa di seluruh dunia, hidup bumi. Mereka seperti yang tadi saya bilang, firman Tuhan berkata, mereka bisa membangkitkan orang mati, mereka bisa melakukan mukjizat, mereka bisa memberikan apa yang kau minta, mereka bisa buat. Tapi hanya dalam waktu singkat. Kita akan dipasang tanda mana Tuhan bilang itu akan mati dan itu tidak akan ada penampunan. Amin. Pesan saya hari ini, jangan biarkan iman kita goyah, tapi semangat terus. Semangat terus, lakukan segala sesuatu dengan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan biarkan waktu kita lewat begitu saja. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, percakapan itu biasa. Ya, kalau kita salah berpendapat, salah sama orang, itu biasa. Jangan jadikan itu kendala kita untuk datang sama Tuhan. Itu biasa. Tuhan Yesus aja banyak orang yang tidak suka. Caci maki itu biasa. Berantem itu biasa. Tapi jangan sampai gara-gara itu kita boleh. Yang kedua, ketika kita bangun pagi belajarlah berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan berikan saya hati bijaksana. Tuhan berikan saya kasih karunia supaya sepanjang hari saya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, jangan biarkan kita tertinggal. Amin, Ibu. Mari kita berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Hanya Ibu yang tahu setiap isi hati kita. Hanya Ibu yang tahu apa ya saat ini Ibu alami. Apakah mungkin saat ini sedang goyah, mungkin saat ini iman kita sudah mulai mundur, mungkin saat ini kita sudah mulai kecewa sama Tuhan atau sama orang lain. Kembalilah sama Tuhan. Mari kita angkat pujian selidiki aku. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali
Selidiki aku, mintalah Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Haleluya Yesus. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang mataku dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yesus kayak lagi naikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Ini kan pujian ini sungguh-sungguh sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat hati Selidiki setiap hati kami Tuhan. apakah ku Tuhan sungguh mengasihi Yesus Engkau maha tahu yang Tuhan. maha tahu Engkau tahu isi hati kami Bapa. dan Engkau berilah tahu tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Kebaikanmu Tuhan. kebaikan Kami boleh ada sampai detik ini semua karena yang kemurahan. tak pernah Kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. ku Terima berjuang kasih Yesus. sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Bapa. Kami tahu tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu Yesus. Haleluya. 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 Kasih setiamu sungguh besar bagi kami Tuhan. Kasih setiamu sungguh besar bagi kami Bapa. Haleluya. Ibu yang hebat sedang Yesus sangat bertiap minta daripada Tuhan. Mungkin kita selama ini salah, mungkin kita selama ini seringkali bimbang, mungkin selama ini kita mudah untuk bimbang, mudah untuk goyah. Minta sama Tuhan supaya Tuhan terus kasih kita kekuatan. Minta sama Tuhan, mungkin selama ini kita melayani Tuhan karena memang kita supaya dilihat orang, supaya kita dipandang orang, minta ampun sama Tuhan. Itu semuanya sia-sia. Dan biarkan kita mengambil komitmen hari ini, apapun yang terjadi, mau dipandang oleh orang lain atau tidak, kita tetap melayani Tuhan.
Kita mau tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya kita dipuji oleh orang lain, bukan supaya kita dihargai oleh orang lain. Kita lakukan sama Tuhan. Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan bisa jadi datang detik ini, nanti, siang, sore, malam, setahun lagi, kita tidak tahu. Tapi marilah kita mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai kita tertinggal. Karena ketika kita tertinggal, kita akan mengalami penderitaan yang hebat. Kita akan mengalami penganiayaan yang hebat. Umur kita, pelayanan kita tidak menjamin kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang menjamin adalah masih adakah iman ketika Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, apakah Tuhan bilang, engkau berkenan di hadapanku, sehingga kita bisa diangkat. Jangan sampai Tuhan bilang, menyala engkau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tapi aku milih buat hari ini. Lebih baik ambillah komitmen waktu ini bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau hari ini, saya mau memiliki komitmen apapun yang terjadi. Saya tetap memiliki iman kepada Tuhan. Apapun yang saya lakukan di dalam hidup saya, di dalam rumah tangga saya, di gereja ini atau dimanapun, saya mau belajar untuk melakukan semuanya itu sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kasihani kami Bapa. Kau tahu kami mengasihi Tuhan. Kami tidak mau Bapa. Kau datang, kami tertinggal. Tapi kami mau setiap kami hadir saat ini Tuhan. Ketika Kau datang, kami terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami penderitaan dan penganiayaan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hikmah, berikan kami bijaksana, berikan kami kasih karunia, supaya setiap apapun yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setiap individu yang ada saat ini Bapak, apapun yang mereka alami Tuhan, mungkin dalam sakit penyakit, pergumulan, ekonomi sehari-hari Tuhan, Bapak percaya Bapak, tanganmu yang ajaib, tanganmu yang penuh kuasa akan memberkati ibu-ibu tempat. Sehingga ketika Kau datang, Kau mendapati kami tetap setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Bapak sudah selesai berbicara. Dan Roh Kudus Tuhan terus mengingatkan kami, yang terus Tuhan berbicara dalam hidup kami Bapak. Sehingga setiap langkah hidup kami boleh melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya salah. Ayat hafalan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Untuk ayat hafalan untuk minggu depan, Matius 7 ayat 21. Sesaat kepada Ibu Leni. Shalom Ibu. Halo. Jangan mau jangan ini kita sudah berkati firman Tuhan dan saudara juga dan Yesus berkati di dalam pelayanan kami studi pertama-tama kita kasih Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini mungkin sedikit keras karena kita mau belajar terus melakukannya dan kita boleh memiliki iman di bumi ini lebih lagi. Di nama Tuhan saya akan membacakan ibu-ibu yang lain
sehingga Ibu Lydia dan Ibu Mimi. Dan sini Ibu Mimi persembahan Ibu Momo, doa syafaat Ibu Nari dan Ibu Surya, Asa, Ibu Devi. Bukan hari Selasa. Untuk hari Selasa, tanggal 2 Agustus, dimakamkan oleh Ibu Hongjo, ujian bersaudari Midan, sehingga bersaudara Enos, doa syafaat kepada Ibu Sinta, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan untuk hari Kamis besok, hari Kamis tanggal 28 Juli kita ada ibadah khusus Umas, ibadah usia Mas, dimulai jam 10 sampai dengan selesai. Kita ada ibadah di Maya Kapalan setelah makan siang bersama. Untuk pembicaranya adalah pendeta tamu. Doa malam ceria hari Jumat tanggal 29 Juli mulai dari jam 9 sampai jam 12 dengan pembicara Bapak Stefanus Dikais. Tuhan selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan untuk ayat hafalan minggu depan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan Tuhan kita akan masuk pada hafalan minggu lalu dalam Amsal 23 ayat 8 dimulai dari Amsal 23 ayat 18. Dimulai dari saudara Enos. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Salah ngapalin. Dari Bu Sinta. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ya, berikutnya Ada bunyinya, harapanmu harapanmu tidak akan. Selanjutnya karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Memuji-muji Engkau Tuhan, terlebih-lagi kami mendengarkan firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini Tuhan lewat firman Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap berjaga-jaga dan kami waspada Tuhan, karena hari-hari sudah semakin jahat dan kedatangan sudah semakin dekat.
Bapak, ajar kami untuk memiliki iman yang kuat ya Bapak. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan. Ajar kami tetap setia Tuhan kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami mau Tuhan saat kau datang kami terangkat bersamamu Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati yang Bapak yang sudah menyampaikan firman-Mu. Saudara Nida dan Bapak berkati dia Tuhan di dalam pelayanannya lebih bertambah dan bertambah lagi Tuhan, sehingga lewat lidah mulut bibirnya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati keluarga besar yang jauh daripadanya Tuhan. Berkati mereka dengan umur panjang dan kesehatan Bapak. Terima kasih Tuhan, juga berkati untuk masa depannya Tuhan. Berikan masa depan yang cerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga Allah sudah menyediakan pasangan hidup baginya yang sepadan Tuhan, agar pasangan itu boleh menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati juga dengan kesehatan dan umur panjang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu tidak dalam tangan-Mu. Sekali lagi pakai pelayanan yang lebih dan lebih lagi ya Bapak, dimanapun dia Engkau mempercayakan menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan firman untuk kami mau memberikan apa yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat persembahan kami kerajaan-Mu lebih lebarkan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Ajar kami untuk memberikan dengan hati yang tulus ikhlas kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tidak adalah artinya uang kami ini di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melipat gandakan segala yang sudah kami berikan Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sepanjang hidupku diberkati, bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Bagi ibu yang minta dukungan doa, harap menghubungi saudara saya. Dan ditugaskan untuk